Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Triandini dari kelas 10-1. Saya Alsya Urania dari kelas 10-1. Sutomo dikenal dengan nama Bung Tomo. Ia lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920. Ayahnya adalah kartawan Tipto Wijojo dari keluarga kelas menengah. Ia pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Sementara ibunya bernama Subtituti pernah menjadi distributor lokal perusahaan mesin jahit. Masa kecilnya dihabiskan di kota kelahirannya. Setelah mengikuti jenjang pendidikan dasar, ia masuk pendidikan sekolah pertama di Mulo. Pada usia 12 tahun, ia sempat keluar dari sekolahnya dan bekerja kecil-kecilan. Namun setelah itu, ia melanjutkan sekolahnya di HBS lewat korespondensi, tapi tidak pernah lulus secara resmi. Setelah itu, Sutomo bergabung dengan Kepanduan Bangsa Indonesia atau KBI. Di sini ia seolah mendapatkan pendidikan pengganti pendidikan formal. Ia mendapatkan kesadaran nasionalisme dan perjuangan dari kegiatan kepanduan ini. Memasuki usia 17 tahun, ia meraih tingkat Pandu Garuda di KBI. Dengan pangkat tersebut, ia dikenal oleh banyak orang. Disinilah Sutomo menunjukkan kepeduliannya kepada bangsa. Setelah aktif di kepanduan, ia juga terlibat dalam dunia tulis-menulis. Pada usia yang masih muda tersebut, ia menjadi jurnalis lepas pada harian Suara Umum. Setahun kemudian, pada usia 18 tahun, ia menjadi redaktur mingguan Pembela Rakyat. Pada tahun 1939, saat usia 19 tahun, ia menjadi jurnalis dan penulis pojok harian berbahasa Jawa Express. 3 tahun kemudian, ia bekerja di kantor berita Antara, bagian bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Pada usia 25 tahun, ia menjadi kepala kantor berita Antara di Surabaya. Pada saat Indonesia merdeka, ia memberitakannya dalam bahasa Jawa agar tidak kena sensor oleh penjajah Jepang. Selain sebagai jurnalis, semangat perjuangan sebagai aktivis kemerdekaan masih membara di dalam dadanya. Pada tahun 1944, ia terpilih sebagai anggota Gerakan Rakyat Baru dan pengurus pemuda Republik Indonesia di Surabaya. Patriotis Bung Tomo mulai terlihat secara luas saat peristiwa 10 November 1945. Ia menggelorakan rakyat Indonesia, khususnya yang berada di Surabaya, untuk melawan penjajah Inggris yang ingin merebut kembali Indonesia. Bung Tomo berorasi lewat radio untuk membakar semangat rakyat untuk berjuang mempertahankan Indonesia. Peristiwa 10 November 1945 kemudian dijadikan sebagai Hari Pahlawan Nasional. 5 tahun pas kemerdekaan Republik Indonesia, Bung Tomo menjadi Menteri Negara Urusan Bekas Pejuang Bersenjata, Menteri Sosial Angkatan Darat interim di era Kabinet Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Bung Tomo juga tercatat sebagai anggota DPR pada tahun 1956 hingga 1959 yang mewakili para rakyat Indonesia. Karir Bung Tomo di kancah di panggung politik timbul tenggelam, kadang mesra dengan penguasa, kadang bersebelahan. Pada awal-awal Orde Baru tahun 1978, ia ditahan oleh pemerintah karena kritikannya. Setahun kemudian ia dibebaskan. Setelah bebas, cita-cita politiknya masih menggebu. Tapi Sutomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal. Ia tak mau mengangkat-angkat perannya saat kemerdekaan. Ia lupakan dan berkonsentrasi untuk keluarganya dan anak-anaknya. Ia berusaha keras agar kelima anaknya berhasil dalam pendidikannya. Pada 7 Oktober 1981, ia meninggal dunia di Padang Arafah ketika sedang menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Jenazah Bung Tomo dibawa kembali ke tanah air untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngagel di Surabaya. Gelar Pahlawan Nasional diberikan ke Bung Tomo bertepatan pada peringatan Hari Pahlawan tanggal 10 November. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.